Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 5 Kota Tangerang yang berbahagia dan di mana saja Anda berada, salam sejahtera, sehat selalu, siswa tangguh, siswa SMK 5, khususnya kelas 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 2. Untuk kali ini kita berjumpa lagi di pembelajaran live PJJ, live streaming melalui kanal YouTube Nelita Online Learning. Pembelajaran kali ini adalah pembelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau Wide Area Network untuk pertemuan atau mempelajari kompetensi dasar yang keempat, yaitu mengenai memahami jaringan fiber optik dan mengkaji jaringan fiber optik. Jangan lupa ya, kalian tetap stay tune, tonton dan pahami materi untuk kali ini. Kalian absen di live chat dengan format nama kalian underscore nama kelas ketik hadir ya. Kita mulai saja pembelajarannya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teknologi jaringan berbasis luas, memahami jaringan fiber optik dan mengkaji jaringan fiber optik. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan dan memahami dasar-dasar fiber optik. Kedua, siswa mampu dan menerangkan prinsip kerja daripada fiber optik. Yang ketiga, siswa menerangkan teknologi fiber optik. Keempat, siswa mampu mempresentasikan dasar dan prinsip kerja daripada kabel fiber optik. Yang kelima, siswa mampu mengkategorikan jenis teknologi pada kabel fiber optik. Baik, kita lanjutkan. Pengenalan jaringan kabel fiber optik. Apa itu fiber optik? Orang bilang ada yang menyebutnya dengan FO, ya, singkat FO, yaitu singkatan daripada fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik, ya, serat kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Unik ya. Dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain atau dari komputer satu ke komputer lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah dari sinar laser ataupun dari LED ya. Kabel ini berdiameter lebih kurang dari 120 mikrometer. Dan cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca tersebut lebih besar daripada indeks bias dari udara. Jadi karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi fiber optik sangat tinggi sehingga sangat bagus dan sangat baik sekali digunakan sebagai saluran komunikasi untuk transfer data. Jadi itu dasar teorinya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja daripada kabel fiber optik adalah fiber optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Efisiensi dari serat optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas atau kaca. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh fiber optik. Ya. Untuk mengirimkan percakapan telepon ataupun internet melalui fiber optik, sinyal analog dirubah menjadi sinyal digital. Sebuah laser transmitter pada salah satu ujung kabel melakukan on off untuk mengirimkan setiap bit sinyal yang dikirimkan.
Sistem fiber optik modern dengan single laser bisa mentransmisikan jutaan bit second per detik. Jadi untuk fiber optik dengan kabel single mode ini dapat mentransmisikan jutaan bit dalam 1 detik. Ya, jadi besar sekali ya. Maka sangat bagus sekali untuk kabel fiber optik digunakan untuk jalur komunikasi, sarana komunikasi untuk mentransmisikan data dan juga komunikasi. Atau bisa juga dikatakan laser transmitter on dan off jutaan kali per second. Jadi setiap detik itu data yang ditransmisikan itu sebesar jutaan kali dapat dikirim, ya, dapat ditransfer, ya. Sebuah kabel fiber optik terbuat dari serat kaca murni, ya. Jadi karena terbuat dari kaca, ya, serat kaca yang sangat halus seperti rambut, ya, perlu penanganan seorang yang ahli mengenai, yang paham betul, seorang teknisi bidang yang menangani bidang fiber optik, ya, karena perlu penanganan yang sangat khusus, ya. Sehingga meski panjangnya kilometer, ya, cahaya masih dapat dipancarkan dari ujung satu ke ujung lainnya. Jadi walaupun jaraknya sangat jauh berkilometer, data atau cahaya yang dipantulkan, yang dikirimkan melalui kabel fiber optik ini, ya, dapat dipancarkan dari ujung satu ke ujung yang lainnya, atau komuter satu ke komuter yang lainnya ini dengan sangat cepat, ya. Yang tadi Bapak bilang, yang tadi Bapak sampaikan bahwa 1 menit itu 1 detik itu second, ya, 1 menit itu jutaan kali, ya, pantulan cahaya, ya, transmitter ditransmisikan, ya, jutaan bit per second, ya, atau jutaan kali per detik, ya. Maka kabel fiber optik ini sangat bagus sekali dalam, ya, apabila dipakai untuk jaringan kabel jaringan, ya. Pilihan yang sangat tepat, ya. Kita lanjutkan. Fungsi kabel fiber optik dalam jaringan komputer. Jadi fungsinya sebenarnya FO itu atau fiber optik tidak beda atau sama dengan kabel-kabel yang lain. Seperti kabel UTP, unshielded twisted pair, atau kabel STP, ya, atau kabel koaksial, atau kabel, ya, yang lainnya, ya. Itu sama fungsinya, yaitu untuk mempunyai fungsi yang sama untuk mentransmisikan data atau sarana komunikasi, ya. Nah, karakteristik daripada kabel fiber optik dalam jaringan komputer ini ada beberapa poin, yaitu 6 poin, ya. Karakteristiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, beroperasi pada kecepatan tinggi, ya, betul. Kecepatan tinggi, ya, FO itu paling baik sekali, ya, untuk data-data pengiriman data yang cepat, ya. Pilihan yang sangat baik, yang sangat tepat, ya. Kedua, mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar, ya. Walaupun data-data yang kita kirim itu sangat besar dan kita kirimkan melalui fiber optik itu sangat cepat, karena bandwidth gelombang data itu untuk FO itu sangat besar. Jadi walaupun data yang kita kirimkan itu sangat banyak dan sangat besar, juga tidak menjadi masalah atau trouble dan lain sebagainya, karena memang diperuntukkan untuk jaringan yang cepat dan juga bandwidth data yang sangat besar. Kita pakai FO atau fiber optik, ya. Ketiga, biaya rata-rata per node cukup mahal. Ya, ini yang jadi kendala, biayanya sangat mahal untuk pengadaan fiber optik, ya. Biayanya masih cukup mahal, ya. 4, media dan ukuran konektor sangat kecil, dan konektornya itu ujung-ujung kabel daripada fiber optik itu sangat kecil, ya. Kalau misalnya kita pakai UTP, ujung kabelnya itu RJ45,
Tetapi kalau untuk FO itu punya konektor khusus. Banyak sekali konektor yang diperuntukkan atau dipakai untuk jaringan fiber optik dari jenis dan juga fungsinya. Nanti kita bahas ya, kita pelajari pada sesi slide yang terakhir ya. Ada jenis-jenis daripada konektor fiber optik ya. Yang kelima, kebal terhadap interferensi elektromagnetik. Ya, kebal. Jadi FO itu tidak mengeluarkan listrik ya, fiber optik itu jadi aman sekali. Ya, kedua, FO itu kebal terhadap gelombang-gelombang, tidak satu gelombang atau tidak berpengaruh terhadap gelombang radio atau gelombang-gelombang elektromagnetik yang lain. Jadi tidak berpengaruh ya. Kalau kemarin kita mempelajari tentang jaringan nirkabel itu sangat sangat menjadi masalah, trouble dan lain sebagainya apabila ada gelombang, misalnya gelombang elektromagnetik, radio, televisi dan lain sebagainya, itu dapat mengganggu dan menghambat kinerja daripada jaringan nirkabel. Tapi kalau untuk FO tidak masalah ya. Tidak ada gangguan sama sekali ya. Keenam, jarak transmisi yang lebih jauh antara 6 sampai dengan 60 km ya. Jadi untuk jangkauan yang sangat jauh kita pakai FO, ini sangat tepat ya, pilihan yang sangat tepat. Teknologi fiber optik atau serat kaca atau serat cahaya memungkinkan menjangkau jarak yang besar dan menyediakan perlindungan total terhadap gangguan elektrik atau listrik. Kecepatan transfer data dapat mencapai 1000 megabits per second ya, serta jarak dalam satu segmen satu ke segmen yang lainnya itu lebih dari 3,5 km. Untuk kabel serat cahaya tidak terganggu oleh lingkungan cuaca atau panas yang tadi Bapak sampaikan, tidak ada gangguan listrik karena FO itu tidak mengeluarkan listrik karena terbuat dari kaca dan serat kaca dan serat plastik ya, serat kaca maksudnya. Kedua, juga tidak berpengaruh terhadap gelombang-gelombang radio, televisi dan elektromagnetik. Ketiga, juga tidak berpengaruh terhadap cuaca ya, cuaca baik hujan ya atau misalnya guntur atau kilat, gemuruh dan lain sebagainya, itu tidak berpengaruh ya. Jadi sangat tepat sekali kalau kita memilih jaringan menggunakan jaringan FO fiber optik karena tidak dipengaruhi oleh lingkungan cuaca dan panas. Biasanya kalau untuk jaringan yang lain itu berpengaruh, draw ya, dan juga noise, itu sangat berpengaruh, trouble terhadap jaringan ya. Lanjutkan. Kelebihan dan kekurangan fiber optik ya, pasti ada kekurangan dan juga kelebihan, keunggulan, kelemahan ya daripada jaringan fiber optik ya. Meskipun hadir dengan kemampuan yang sangat tinggi, performa yang sangat baik, bagus ya, cepat ya, fiber optik bukan berarti tidak ada kekurangan sama sekali ya. Tetapi fiber optik juga mempunyai keunggulan dan juga kelemahan. Adapun daripada kelebihan atau keunggulan fiber optik diantaranya yaitu pertama, bandwidthnya atau bandwidth itu sangat besar. Kalau bandwidth besar, jadi kecepatan transmisi datanya itu cepat sampai, cepat diterima. Ini mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa adanya pengulangan ya. Kedua, biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ketiga, ukurannya kecil, ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Keempat, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gelombang radio. Kelima, tidak ada tenaga listrik atau percikan api di dalam kabel. Keenam, tidak berkarat. Nah, ini adalah 6 kelebihan daripada kabel fiber optik. Di situ sudah ada gambar, sudah Bapak ilustrasikan jenis kabelnya seperti kalian bisa lihat pada
layar monitor atau layar handphone kalian, bentuk kabelnya seperti itu ya. Di dalam kabel itu ada core, ada cladding, dan juga ada buffer, ada juga jacket ya. Jadi kalau nanti core itu nanti apa kita bahas untuk di slide berikutnya. Cladding itu apa, buffer itu apa fungsinya, dan jacket itu untuk apa ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kekurangan daripada FO atau fiber optik ini ada 5 poin. Kekurangannya itu pertama, beberapa faktor membatasi efektivitas kabel FO. Selain instalasinya yang sangat mahal, sistem ini mungkin sinyalnya kurang kuat. Hal ini disebabkan karena faktor fisik ataupun material. Kedua, dispersi dapat mempengaruhi volume informasi yang dapat diakomodasi. Dispersi itu apa? Dispersi itu adalah perubahan daripada suatu benda atau perubahan pada kabel fiber optik yang dipengaruhi oleh cuaca dan lain sebagainya, masa pakai, cuaca, dan lain sebagainya. Bisa jadi berubah, misalnya karena kena panas, kena hujan, ataupun masa pemakaiannya sudah relatif lama, itu dapat menyebabkan dispersi, disebutnya perubahan pada benda tersebut ya. Kalau bendanya berubah, ini dapat menyebabkan proses transfer data atau transmisikan data itu dapat menghambat ya, dapat berpengaruh ya. Ketiga, tidak seperti halnya dengan kawat atau plastik, fiber juga lebih sulit untuk disambung. Jadi sulit kalau udah putus, sulit untuk menyambung. Untuk menyambungnya gimana? Ya perlu penanganan yang sangat khusus ya, yaitu dengan menggunakan alat ya khusus untuk menyambung kabel fiber optik dengan cara dilebur ya. Alatnya namanya cofusion ya, khusus, dan orangnya teknisinya yang khusus menangani fiber optik ya. Keempat, sambungan akhir dari kabel fiber optik harus benar-benar akurat untuk menghindari transmisi yang tidak jelas. Ya. Kelima, komponen FO mahal dan membutuhkan biaya ekstra dan dalam mengaplikasikan lebih spesifik. Kita lanjutkan. Beberapa hal yang mempengaruhi performan atau kehandalan daripada fiber optik. Pertama itu loss, kedua dispersi. Dispersi itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama chromatic dispersion dan juga polarization mode dispersion. Yang ketiga yaitu rusaknya sillet dan jaket fiber. Ya, loss itu diakibatkan oleh panjangnya span fiber yang banyaknya splicing. Splicing itu pemotongan ya di sepanjang span fiber tersebut ya, sehingga terjadi loss ya. Kalau dispersi tadi Bapak udah jelaskan, karena bertambahnya usia, pemakaian yang relatif lama, dan juga karena pengaruh dari cuaca dan lain sebagainya, sehingga terjadi dispersi, perubahan pada suatu benda. Yang ketiga, rusaknya sillet dan juga jaket fiber ya. Kita lanjutkan. Struktur daripada fiber optik itu ada 3 bagian, yaitu teras atau core, disebut kabel plastiknya atau serat kacanya yang halus. Kedua yaitu selongsong atau cladding. Cladding itu merupakan lapisan yang dilapisi pada core sebagai selubung core. Cladding ini juga terbuat dari bahan yang sama dengan core, tetapi indeks biasnya berbeda dari indeks bias teras ya. Fungsinya yaitu sebagai untuk memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung kabel lainnya. Yang C, jaket pelindung atau buffer ya, atau coating ya. Ini sebagai pelindung daripada kabel teras core atau core-nya, atau juga cladding atau bagian luar ya.
Tipe-tipe kabelnya ini ada tight buffer, ada breakout cable, ada aerial cable, armored cable, simplex cable. Keenam ada hybrid dan composite cable. Ketujuh ada zip core cable. Kedelapan ada low smoke zero halogen. Ya, itu jenis kabel kabel fiber optik yang populer yang digunakan saat ini ya. Selanjutnya B. Identifikasi jenis kabel fiber optik ya. Fiber optik itu dibagi menjadi dua bagian, tiga ya. Ada single mode, itu diameternya 0,00035 inci atau 9 mikron ya. Ini menggunakan sinar inframerah. Yang kedua, kabel fiber optik multimode, diameternya itu 0,0025 inci atau 62,5 mikron. Juga mengirimkan sinar laser inframerah dengan panjang gelombang 850 sampai dengan 1300 nanometer. Sedangkan kabel untuk fiber optik multimode grade indeksnya ini yaitu serat optik yang diameternya core-nya terbesar. Ini jarang dipakai dan jarang digunakan. Kita lanjut. Untuk jenis-jenis konektornya ini ada SC, ada ST, ada FC, ada SMA, LC, ada E2000, MU, ada DIN, ada MTRJ, ada MPO, ada D4, ada Biconic. Ini hanya sebagian saja konektor yang Bapak tampilkan di sini. Sebenarnya konektornya itu banyak, hampir 24 jenis ya konektor yang dipakai di dalam penggunaan kabel fiber optik ya. Di sini ada fungsi-fungsinya ya. Ada FC, SC, ST, Biconic, MPO, ada SMA, MTRJ, ada DIN, ada E2000, ada D4, ada MU. Nah, itu adalah jenis-jenis daripada konektor ya. Untuk komponen fiber optik, pertama adalah cahaya pembawa informasi ya. Ini ada beberapa tampilan daripada perangkat aktif dalam jaringan fiber optik ya. Ada menggunakan switch, ada media converter, ada OLT, ada ONU, ada SFP. Nah, ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, optical transmitter atau pemancar. Nah, pemancarnya itu di sini ada OLT ukuran 3U dan juga OLT ukuran 1U, ada U ya. OLT itu optical line terminal. Jadi semua terminal, semua kabel, ujung kabel konektor fiber optik bermuara pada OLT yaitu optical line terminal ya. Kita lanjutkan untuk kabel-kabel fiber optik ya. Ada juga OLT yang menggunakan 1 volt, ada yang 4 volt dan juga ada yang bentuknya antena ya. Terdapat antena ya. Ini untuk OLT-nya. Ya. Untuk yang keempat, optical generator amplifier atau repeater. Ya. Optical generator atau dalam bahasa Indonesia penguat sinyal cahaya sebenarnya merupakan komponen yang tidak perlu ada ketika Anda menggunakan media fiber optik dalam jarak dekat saja. Sinyal cahaya yang Anda kirimkan baru akan mengalami degradasi dalam jarak kurang lebih dari 1 km. Maka dari itu, jika Anda memang bermain dalam jarak jauh, komponen ini menjadi komponen utama saja ya, utama juga. Biasanya optical generator disambungkan di tengah-tengah media fiber optik untuk lebih menguatkan sinyal-sinyal yang lemah. Jadi fungsinya hampir sama dan hampir mirip dengan repeater ya untuk jaringan.
ya. Oke. Yang kelima, optical receiver, ya, penerima, ya. Di situ sudah ada tampilan bentuk receiver, ya. Receiver penerima atau optical converter, ya. Ini memiliki tugas untuk menangkap semua cahaya yang dikirimkan oleh optical transmitter. Setelah cahaya ditangkap dari media fiber optik, maka sinyal ini akan didekode atau decoding atau dekode menjadi sinyal-sinyal digital yang tidak lain adalah informasi yang dikirimkan. Setelah dikode-kodekan dalam bentuk kode, sinyal listrik digital tadi dikirimkan ke sistem pemroses seperti misalnya ke televisi, ke perangkat komputer, ke telepon, dan banyak lagi perangkat digital lainnya. Biasanya optical receiver ini adalah berupa sensor cahaya seperti fotosel atau fotodiode yang sangat peka dan sensitif terhadap perubahan cahaya. Ya. Sini sudah ada beberapa siswa yang hadir untuk hadir dalam pembelajaran live streaming, live PJJ, teknologi jaringan berbasis luas. Ada Faisal Anwar Apik, Aisyah Adian, Ananda Bagus Putra, Tegar Ardiansah, Faid Akbar, Suci Isna Maudi, Farhan Ferdiansah, Muhammad Sahrul Ramadan, Rizky Wahyudi, Wisnu Saputra, Muhammad Zaki Irham, Dion Karel, Rizky Kurniawan, Ridwan, Prendi Alpayed, Tri Wahyuni, Rangga Maulana Putra, Muhammad Riza Ramadan, Roman, Ahmad Fikri Zakaria, dan terakhir adalah Muhammad Dafiul Bala. Dan ada lagi satu lagi Bilal Al-Malik, ya. Ada satu lagi masih di bawahnya ada Andre Pajar Setiawan dan Muhammad Suwandi Prasetyo, ya. Itu siswa-siswa yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada siswa yang hadir, ya, dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran live PJJ streaming di kanal YouTube melalui channel Nelita Online Learning, ya. Ini materinya sudah Bapak upload di Google Classroom. Kalian bisa lihat di Google Classroom, ya, bisa dibaca, bisa di-download atau di-share ke Google ke grup WhatsApp. Dan juga Bapak mohon kalian kerjakan tugasnya. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan mengenai materi pada kesempatan kali ini yang telah tadi Bapak sampaikan dan Bapak jelaskan. Dikerjakan di Google Classroom, nanti Bapak koreksi dan mendapatkan penilaian. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Bapak akhiri, wal afu wa minkum wallahu muwaffiq wa aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.